disampaikan bahwa istinja menggunakan batu itu tidak menghilangkan najis, hanya membuat mustanji itu dimakfu, artinya najisnya itu hanya sampai taraf dimakfu, tetap najis tapi makfu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat Cak Sirat yang kami banggakan, kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Fathul Qorib makna pesantren yang akan membahas tentang istinja dan juga etika-etika bagi orang yang sedang qadil hajah. Oke sahabat Cak Sirat yang kami banggakan, kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita Fathul Qorib dengan makna pesantren ini. Mudah-mudahan kajian kita barokah dan bermanfaat bagi kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Utawi iki ku fasal suwici fil istinja'i ing dalem nerangaken istinja wa adabi qadil hajati lan tata kramane wong kang nekani hajat. Pasal ini menjelaskan tentang istinja. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan istinja itu. Kemudian etika-etika bagi orang yang sedang melaksanakan qadil hajah. Qadil hajah yang dimaksud di sini adalah buang air besar ataupun buang air kecil. Wal istinja'u wa huwa min najautu syai'ah. Wal istinja'u utawi istinja wa huwa utawi istinja iku min najautu syai'ah, saking lafad najautu syai'ah ay qata'tuhu tegese megot ingsun hu ing syai'. Fa ka'annal mustanjiyah maka kaya satuhune wong kang istinja iku yakta'u megot sapa mustanji bihi kalawan istinja al adza ing loro an nafsihi saking awak dhewe ne mustanji. Istinja yang dimaksud adalah berasal dari kata najautu syai'ah. Kita tahu istinja itu berasal dari kata naja yang ikut wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, istanja yastanji istinjaan. Di masdar dari istanja yang asal katanya itu adalah naja, artinya adalah memutus sesuatu. Nah, kenapa kok disebut dengan memutus sesuatu? Karena seolah-olah orang yang beristinja itu sedang memutus sakit yang terjadi pada dirinya. Nah, istinja yang akan kita bahas kali ini adalah istinja yang bermakna syar'i, yaitu izalatul kharijin najisi al-mulawwisi minal farji anil farji, yaitu hilangkan kotoran yang keluar dari farji yang melumuri terhadap farji tersebut bima'in au hajarin, menggunakan air atau menggunakan batu, bisyartihi min kaunihi tahiran qalian ila akhirih, dengan syarat-syarat yang nanti akan kita bahas pada babnya. Itulah istinja atau arti daripada istinja yang dimaksud di dalam kajian kita Fathul Qorib ini sahabat Cak Sirat yang kami banggakan. Baik, kita lanjutkan. Iku wajibun, wajib min khurujil bauli merga metune uyu wal ghaiti lan ising bil ma'i kelawan banyu awil hajari utawa kelawan nganggo watu wa malan perkara fi maknahu kang ing dalem maknane hajar min kulli jamidin saking saben-saben perkara kang atos tahirin kang suci qaliin kang ampedol gairi muhtaramin kang ora dimulyakaken syarak. Hukum istinja itu adalah wajib. Jadi bagi orang yang qadil hajah, selesai melaksanakan qadil hajah,
maka wajib baginya melaksanakan istinja. Istinja itu menjadi wajib min khurujil bauli wal ghaiti, karena keluarnya kencing ataupun berak, bil ma'i awil hajari. Nah, istinja yang kita gunakan atau alat yang bisa kita gunakan untuk istinja di sini ada dua. Ada kalanya kita istinja menggunakan air, mungkin ini yang umum kita lakukan. Ada juga istinja atau kita membersihkan kotoran itu dengan menggunakan batu. Tentu kalau dengan batu tentu dengan diusap kotoran yang ada di dalam farji itu. Wa ma fi ma'nahu, atau menggunakan sesuatu yang fungsinya sama seperti hajar. Sesuatu yang dimaksud dalam artian min kulli jamidin tahirin qaliin ghairi muhtaramin. Yang penting barang itu adalah barang padat, kemudian suci, dapat menghilangkan kepada kotoran yang ada di farji orang yang selesai melaksanakan qadil haja itu, ghairi muhtaramin, dan hal itu tidak dimuliakan syarak. Itulah alat yang bisa kita lakukan untuk istinja. Jadi kalau saudara kita mungkin sering menjumpai di toilet umum, di situ ternyata ada tisu, maka dipersilahkan kita menggunakan tisu itu untuk istinja tanpa menggunakan air, atau kalau kita istinja pakai tisu terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan air itu lebih bagus. Itu nanti kita bahas babnya. Yang jelas tisu itu juga dapat kita gunakan sebagai media istinja, karena tisu itu adalah benda padat bukan benda cair. Nanti kita bahas lebih lanjut. Lakinnal afdalah atau lakinnil afdalu, tetapi ini utawi kang luweh utama iku ayastanjiya yinto istinja sapa mustanji awalan ing dalam awit kawitan bil ahjari kelawan pira-pira watu, summa moko kari-kari nganut purini sapa mustanjiha ing ahjar, sanian hale kaping pindho bil ma'i kelawan banyu. Tetapi yang lebih utama istinja, meskipun tadi dapat ada pilihan, boleh kita istinja menggunakan air atau istinja menggunakan batu, tetapi yang lebih afdol, yang lebih utama kita lakukan kalau memungkinkan, yaitu hendaklah kita pertama kita buang kotoran itu dengan menggunakan beberapa batu terlebih dahulu atau beberapa tisu. Setelah hilang kotoran yang ada di dalam farji itu, maka kita siram selanjutnya dengan menggunakan air. Itulah cara istinja yang paling utama. Kami pernah menjumpai di dalam kitab Kifayatul Akhyar, pada waktu itu turun ayat innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang taubat dan juga orang-orang yang suka bersesuci. Dan di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu dijelaskan bahwa ayat itu turun diperuntukkan pada waktu itu, asbabun nuzulnya kepada ahlul Quba. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu bertanya kepada ahlul Quba, apa yang mereka lakukan kok sampai ada ayat turun tentang bersesuci kepada mereka. Kemudian ahlul Quba menjawab, kami ya Rasulullah kalau bersesuci atau istinja, pertama kami hilangkan kotoran itu dengan menggunakan batu, baru kita bersihkan kembali dengan menggunakan air. Makanya di sini afdalnya istinja itu kita buang kotorannya dulu, ainun najasahnya dulu kita buang menggunakan batu atau sesuatu yang sama sifatnya seperti batu itu. Mungkin kalau di kita tisu mungkin yang umum, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan air. Namun ada syarat dan ketentuan yang perlu kita pahami, sahabat Cak Sirot yang kami banggakan, atau kaum muslimin dimanapun Anda berada. Baik, kita lanjutkan. Wal wajibu salasu masahatin, utawi kang wajib iku salasu masahatin, telu piro-piro usapan. Walau bisalasati atrafi hajarin wahidin, hale senajan kelawan telu piro-piro pucuki watu suwici. Yang wajib kalau kita menggunakan istinja menggunakan batu, yaitu dengan 3 kali usapan. Jadi meskipun misalnya sahabat santri yang kami hormati,
ketika usapan pertama kotoran yang ada di farji kita itu ternyata sudah hilang menggunakan 1 kali usapan itu, hal itu tidak dapat dianggap cukup. Artinya yang sah untuk menggunakan batu ini harus 3 kali usapan. Meskipun 1 kali usapan kotoran atau najis yang ada itu sudah hilang, tetap yang diwajibkan 3 kali usapan kalau kita istinjanya menggunakan hajar au ma fi maknahu. Begitu. Kalau kita mencukupkan hanya 2 kali usapan atau 1 kali usapan, maka istinja kita tidak sah, dalam artian masih kita berkewajiban untuk melakukan istinja. Boleh tidak menggunakan 3 batu. Misalnya kita punya 1 batu, tapi sikunya ada 3. Bagaimana hukumnya menggunakan batu 1, sikunya ada 3? Itu tetap diperbolehkan sahabat santri yang kami hormati. Silahkan kita gunakan batu itu, kemudian kita gosok pakai ujung yang satunya, kemudian dilanjutkan menggunakan ujung yang sebelahnya juga sampai kepada basuhan yang 3 kali. Maksud saya usapan yang ke-3 kali. Yang jelas tidak boleh batu yang sudah kita usapkan, pucuk yang sudah kita usapkan itu kita usapkan kembali, karena itu nanti akan menyebabkan najisnya tambah merata, tambah kemana-mana seperti itu. Kalau ada pertanyaan, bagaimana seumpamanya kita seperti yang saya jelaskan tadi sudah selesai di usapan yang pertama, artinya sudah bersih pada usapan pertama, apakah masih perlu melanjutkan sampai kepada 3 kali usapan kalau istinjanya menggunakan batu? Nah, maka jawabannya tetap wajib. Kenapa kok seperti itu? Hal itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW nahana, kata sahabat, melarang kita. Nahana Rasulullah SAW, Rasulullah melarang kita an-nastanjiya, untuk kita beristinja bi aqalla min thalathati ahjarin, lebih sedikit daripada 3 batu. Wa fi ma'naha salasatu atrafi hajarin, dan sama seperti 3 batu, yaitu 1 batu tetapi mempunyai 3 sisi. Nah, artinya kalau misalnya kita menggunakan tisu, seumpamanya ini sahabat Cak Sirot yang kami banggakan, kalau kita istinja menggunakan tisu dipersilahkan, tetapi jangan sampai kita cukupkan 1 kali usapan, maka kita harus mengusap sebanyak 3 kali. Oke sahabat Cak Sirot yang kami banggakan, mari kita lanjutkan. Wa yajuzu lan wenang apa ayyak tasira yen to ngalap cukup sapa al mustanji wong kang istinja alal ma'i ngatasi banyu au ala salasati ahjarin utawa ing atase 3 pira-pira watu yungko kang dadi bersih bihinnah kalawan salasati ahjar apa al mahallu panggonane najis in hasala lamun hasil apa al inqa'u bersih biha kalawan salah satu ahjar. Wa illa lan lamun ora hasolal inqa'u biha zada moko nambahi sapa mustanji alaiha ing atase salah satu ahjar hatta yungqa sehingga dadi bersih apa mahallu, hatta yungqa sehingga dadi bersih apa mahalluha. Artinya boleh bagi mustanji atau orang yang selesai melaksanakan qadil hajah istinjanya memilih satu di antara 2. Boleh istinja menggunakan air, boleh juga istinja menggunakan batu. Batu yang dimaksud tentu maksudnya yaitu menggunakan 3 batu yang dapat menghilangkan terhadap kotoran itu. Apabila 1 kali batu, 3 usapan batu itu ternyata kotorannya masih belum habis, belum bersih, maka zad alaiha hatta yunqa, maka tambahilah usapan itu sampai tempat najis itu benar-benar bersih kalau kita menggunakan istinjanya menggunakan batu. Tetapi seperti yang saya sampaikan di atas bahwa afdalnya kita menggunakan
batu terlebih dahulu atau tisu atau yang lainnya, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan air. Kendati begitu yang afdol, tetapi boleh bagi kita itu memilih di antara keduanya, istinja menggunakan air atau istinja menggunakan batu. Tetapi kalau disuruh memilih mana yang lebih afdol antara istinja menggunakan batu dengan istinja menggunakan air, maka tentu yang utama adalah istinja menggunakan air, karena air itu dapat menghilangkan ainun najasah, juga menghilangkan asrun najasah. Begitu sahabat Sirat yang kami banggakan. Baik, kita lanjutkan. Wa yusannu ba'da dzalika lan disunandakan ba'da dzalika ing dalam sausini ingqa'u, maksudnya ba'dal ingqa apa at-taslisu ngaping telu. Maka setelah misalnya kita menggunakan misalnya kita istijmar atau istinja menggunakan batu, maka disunnahkan bagi kita yaitu taslis kalau memang mahallun najasah itu sudah bersih. Tetapi kalau kita baca di dalam Hasyiah Al-Bajuri, yang dimaksud taslis di sini adalah witir atau ganjil. Misalnya kita istinja menggunakan batu, kemudian batu yang kita gunakan ternyata bisa membersihkan najis yang ada di dalam farji kita itu setelah usapan yang keempat, bukan usapan yang ketiga. Maka tambahilah usapan itu sampai yang kelima, seperti itu. Jadi sunnahnya menambah satu. Kalau misalnya ternyata sudah witir, tidak perlu kita taslis. Begitu. Itulah yang dikomentari di dalam kitab Al-Bajuri, bahwa at-taslisu sawabuhu al-itaru. Yang dimaksud dengan taslis di sini maksudnya adalah witir, kama fi ba'din nusakhi, li'anna alladhi yusannu ba'dal inqa'i illam yahsul biwitrin al-itar. Karena sesuatu kalau misalnya ingqa itu sudah selesai tidak dengan witir, maka hendaklah mustanji itu mewitirkan usapan yang mereka lakukan. Kira-kira seperti itulah sahabat Sirat yang kami banggakan. Artinya taslis yang dimaksud adalah witir kalau kita lihat dalam kitab Al-Bajurinya. Fa in arada muqalamun ngarepaken sapa mustanji al-iktisara ing ngalep cukup ala ahadihima ing atase salah suwijini maun atau hajar, fal ma'u maka utawi banyu iku afdaluh luwe utama. Kalau kita ingin memilih satu di antara dua, seperti yang saya pernah jelaskan barusan, fal ma'u afdaluh, maka tentu yang lebih utama adalah menggunakan air. Li'annahu karena satuhu ma iku yuzilu ainan najasati, ngilangaken apa ma ainan najasati ing kahanane najis, wa asroha dan labete najis. Karena air itu berfungsi menghilangkan ainun najasah dan juga berfungsi menghilangkan asrun najasah. Kalau istinja menggunakan batu, itu tentu yang hilang hanya ainun najasah saja, sisa-sisa najis itu tidak bisa hilang. Apa sih asru itu ya? Lampet kalau dalam bahasa Maduranya itu. Jadi asruhnya itu kalau menggunakan hajar itu tidak bisa hilang, sahabat Sirat yang kami banggakan. Kalau tidak hilang tentu najisnya tidak hilang. Jadi kalau kita jumpai dalam kitab-kitab yang lain disampaikan bahwa istinja menggunakan batu itu tidak menghilangkan najis, hanya membuat mustanji itu dimakfu. Artinya najisnya itu hanya sampai taraf dimakfu. Tetap najis tapi makfu. Artinya kalau kita mau melaksanakan sholat, kita istinja menggunakan hajar, meskipun masih najis itu boleh, asalkan sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah kita bahas barusan. Tetapi kalau istinja menggunakan air, maka najisnya benar-benar hilang, karena air itu dapat menghilangkan ainun najasah, juga menghilangkan lampet atau asruha atau asrun najasah. Oke sahabat Sirat yang kami banggakan, mari kita lanjutkan kajian kita. Wa syuritoh al istinja'u bil hajari, wa syartul istinja'i bil hajari utawi syarate istinja bil hajari kelawan nganggo watu,
iku alla yajifa yento ora garing opo al kharijun najisu perkara kang metu kang najis. Syarat-syarat istinja menggunakan batu, yang pertama najisnya tidak boleh sampai kering. Kalau sudah sampai kering maka tidak cukup kita istinja menggunakan batu, meskipun sampai bukan hanya 3 kali usapan, sampai 10 usapan pun tidak sah kalau najis yang keluar dari farji itu sudah mengering, harus menggunakan air. Wala yantakilu lan wala yantakilah lan yento ora ngalih apa najas apa al kharijun najis an mahalli khurujihi saking panggonane metuni al kharijun najis, atau an mahalli khurujihi saking panggonane metuni najis. Kemudian syarat yang kedua, kalau kita mau istinja menggunakan hajar saja atau istinja menggunakan tisu, najis tidak boleh pindah kemana-mana, tidak boleh najis itu ada di tempat yang lain kecuali tempat keluarnya najis. Maka kalau misalnya mohon maaf ini kalau dianggap agak jorok, najisnya itu kemana-mana, agak lumer gitu, agak kemana-mana misalnya, maka tidak boleh kita istinja menggunakan hajar ataupun tisu, tetapi harus kita istinja menggunakan air, karena syaratnya harus tidak pindah dari tempat keluarnya najis itu. Kemudian wala yatra'a alaihi najasun akhar lan yento ora anyar teko alaihi ingatasi najis apa najasun akharu najis kang weneh anhu saking najis. Kemudian syarat yang ketiga, kalau kita mau istinja menggunakan hajar atau menggunakan ma fi ma'nahu, tentunya tidak menggunakan air, yaitu tidak boleh ada najis yang lain yang masuk atau menyentuh kepada najis yang disebabkan oleh qadil haja itu. Misalnya contohnya, mohon maaf, kita qadil haja BAB buang air besar. Tentu najis yang ada itu kan najis karena keluarnya berak itu. Kalau itu ditambahi dengan najis yang lain, misalnya kencing, kecipratan kencing ataupun yang lainnya, maka itu berarti masuk kategori terkena najis yang lain. Kalau sudah terkena najis yang lain, dalam kitab Fathul Qorib ini tidak boleh kita istinja menggunakan batu saja, melainkan harus menggunakan air. Tidak pakai batu tidak apa-apa, tapi harus menggunakan air. Artinya kalau syarat ini tidak terpenuhi, nanti tidak boleh kita mengistinja menggunakan batu saja. Makanya kita lanjutkan, fa in intafa syartun min dzalika ta'ayyana al-ma'u, maka lamun sepi apa syartun syarat suwiji min dzalika saking mengkono-mengkono alla yajifa ila akhirih, ta'ayyana maka dadi nyoto apa al-ma'u banyu. Apabila salah satu syarat di antara 3 syarat yang sudah dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib ini tidak terpenuhi, maka wajib bagi mustanji istinja menggunakan air, tidak boleh istinja menggunakan batu. Jadi kesimpulan dari kajian kita yang pertama, istinja itu hukumnya wajib, jadi tidak boleh misalnya kita kencing atau BAB tidak melakukan istinja, itu tidak boleh karena ancamannya juga cukup berat. Kemudian kita boleh istinja menggunakan air, boleh juga istinja menggunakan 3 batu atau 3 kali usapan, atau 1 batu tapi mempunyai 3 ujung. Tetapi yang lebih utama yaitu istinja menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan dibersihkan menggunakan air. Kalau kita mau milih apakah istinja menggunakan air atau istinja menggunakan batu atau tisu, maka yang afdol tentu adalah istinja menggunakan air. Karena istinja menggunakan air itu dapat menghilangkan ainun najasah, begitu juga asrun najasah. Kemudian yang terakhir, syarat istinja menggunakan batu harus dipenuhi. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, najisnya tidak boleh kering. Kemudian tidak pindah dari tempat keluarnya najis itu. Kemudian yang terakhir, tidak boleh ada najis yang lain yang bercampur
dengan najis disebabkan oleh BAB atau buang air kecil itu. Mungkin itu saja sahabat Cak Sirot yang kami banggakan kajian Fathul Qorib kita pada kesempatan ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan etika yang tepat yang harus kita lakukan kalau kita hendak melakukan qadhil hajah. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.